dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di NKA webinar kali ini. Izin sebelum memulai ada sedikit aturan. Mohon Bapak Ibu menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Kemudian jika ingin menggunakan background yang sama dengan saya, Bu Nani, dipersilakan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan di-mute. Namun jika ada yang ingin bertanya bisa langsung di raise hand atau di chat di kolom chat. Nanti juga kita akan buka kolom sesi pertanyaan. Kemudian sedikit mengenai NKA. NKA ada Badan Sertifikasi ISO, di mana ada 4 pilar bisnis di Indonesia. Yang pertama itu audit sertifikasi untuk outputnya itu berupa sertifikat. Kemudian divisi assessment, di mana untuk outputnya itu yaitu sebuah laporan. Kemudian juga kami mempunyai divisi training atau pelatihan, di mana salah satu programnya webinar di pagi hari ini. Kemudian divisi software, untuk divisi software di mana lebih kepada untuk banyak software productivity. Oke, sekilas mengenai NKA. Kemudian untuk kami juga sudah 36 tahun lebih di di dunia. Kami juga memiliki 55.000 klien di seluruh dunia. Kami juga sudah beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia, dan hasil survei kepuasan pelanggan cukup memuaskan. Untuk jumlah karyawan kurang lebih 1.000 orang. Nah, untuk event kita hari ini free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian nanti ada juga e-materi yang isinya daging semua. Kemudian ada e-book nanti yang akan dibagikan, di mana untuk e-booknya ini related dengan tema kita hari ini. Caranya gampang, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, kemudian nanti akan terhubung langsung ke saya. Nah, ini untuk bonus e-book yang nanti akan diberikan. Untuk e-book-nya ini related dengan tema kita di pagi hari ini. Oke, ini dia untuk topik kita di pagi hari ini. Luar biasa nih topiknya, mengenai The Persuasive Salesperson. Untuk speaker-nya juga luar biasa, ini ada Ibu Nani Subartojaini. Kemudian ada Pak Doni Prihandono. Baik, tidak membuang waktu lama-lama, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bu Nani. Baik, Mas Aldo. Terima kasih, Mas Aldo, atas apa namanya sambutannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. So, pagi hari ini kita akan bicara tentang the persuasive salesperson. Jadi kami hadir berdua, saya sendiri Nani Subarto dengan Pak Doni Prihandono. Jadi kita akan mulai dengan storytelling dulu, yaitu sharing experience, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu memiliki gambaran gitu ya, praktek-praktek nyata umumnya itu seperti apa gitu ya, dan bagaimana nanti kemudian kita bisa memiliki kemudahan atau kemampuan melalui praktek tersebut. Sehingga dengan demikian nanti kami akan menyampaikan konsepnya, framework-nya, dan juga tipsnya, bagaimana ini bisa mudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, sehingga pada akhirnya keinginan untuk menjadi salesperson yang memiliki kemampuan mempersuasi banyak orang, sehingga dengan kemampuan mempersuasi banyak orang, pada akhirnya Bapak dan Ibu dengan mudah sekali meyakinkan orang lain untuk membeli produk atau jasa Bapak dan Ibu yang ditawarkan ke berbagai pihak. Jadi tidak panjang lebar, saya akan memberi kesempatan kepada Pak Doni Prihandono untuk berbagi pengalamannya. Baik, Men. Maaf ya, kita tetap pakai bahasa gaul ya. Ini kenalin Bro Don, Men, gitu ya. Oke, Jadi Bro. puji syukur alhamdulillah, ya. Oke. Jadi puji syukur alhamdulillah, sekali lagi saya selamat berkenalan sama teman-teman, dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak mubazir, tapi pertemuan ini memang dari Yang Maha Kuasa kita dipertemukan, dan mudah-mudahan membawa barokah dan sukses kebahagiaan kita di kemudian hari. Nanti akan ditambah oleh Coach Nani, ya. Baik, puji syukur alhamdulillah Bung Aldo, buku saya juga udah keluar ya. Ini yang pertama adalah On Becoming Effective Leader, penerbitnya Gramedia Group. Yang kedua adalah Servant Leadership. Jadi walaupun saya praktisi bisnis, ngomong-ngomong saya praktisi bisnis di bidang pariwisata ya. Jadi saya senang sekali menggeluti bidang pariwisata karena berkaitan dengan pelayanan, makanya saya bikin buku. Yang kedua adalah Servant Leadership, kepemimpinan pelayanan. Baik, nah kembali kita ke fenomena cerita mengenai Gias. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Tadi seperti yang kami kemukakan, pengalaman kami, Bung Aldo,
udah jelas berjibun banget yang namanya fenomena-fenomena salesperson atau salesman atau sales girl ya, dengan fenomena sales. Nah, yang pertama gini nih, ya aku cerita nih ya. Ya, mudah-mudahan pengalamanku kayaknya buat inspirasi aku sendiri juga nohok nih. Ya, bahasanya itu adalah nohok nendang. Ya, membuka cakrawala aku gitu loh, Bung. Ya. Nah, pada waktu datang itu maaf ya, kan aku udah sama teman-teman nih, datangnya sama teman-teman biasa lah. Jadi pada waktu aku datang sama teman-teman, udah jelas nomor satu pasti kita ketemu sama sales girl atau sales person yang banyak ini. Tetapi mereka itu lebih banyaknya itu pasif, tidak aktif, hanya pasif dalam konteks menyampaikan apa kira-kira Bung Aldo menyampaikan leaflet. Leaflet itu adalah brosur. Jadi mereka penampilannya oke banget. Yang menjadi masalah adalah aku sama teman-temanku, kebetulan teman-temanku kan cowok semua kan, jadi bahan ledekan, ya. Jadi bicaranya adalah bahan ledekan, kemudian goda-godain. Nah, itu tipe salesperson yang pertama ini, si sales girl, ya. Hanya penyebar brosur. Terus dengan tampilannya kayak gitu, kita biasalah cowok-cowok itu pada merumpi ya. Rumpinya adalah jelas-jelas membahas si cewek-cewek itu dong ya, gitu dengan penampilannya yang sure gitu ya, buat kita tuh jadi gitu. Nah, apakah efektif dia begini dengan menyebarkan brosur? Itu tanda tanya. Ya. Jadi saya juga nggak sadar tuh pada waktu saya pokoknya kan niatnya kan jalan-jalan, kemudian niatnya kemudian refreshing, kemudian cuci mata, ketemu sama yang kayak gini-gini. Tapi brosur itu sama kami akhirnya tidak menjadi sebuah kepedulian. Nah, brosur itu hanya di-keep bentuk tas seperti oleh-oleh gitu Bung Aldo, dan hanya kami sambil lalu aja tidak tertarik. Ya, kami melihat bahwa mobil-mobil itu ya banyak banget gitu ya, kendaraan otomotif itu banyak banget di Gias itu. Nah, yang menjadi pembicaraan kami adalah ternyata kami tidak membahas brosur atau tidak membahas si mobilnya, tapi kami justru membahas si pramuniaga ini atau sales girl ini dengan berbagai macam tampilannya. Itu tipe yang pertama. Ya. Kemudian kami jalan, ya, kami jalan-jalan lagi ke booth-booth berikutnya. Kalau tadi kan Anda lihat ya, suasananya kan kayak gitu kan di filmnya. Nah, kami jalan lagi, ketemulah nih ya sama seseorang, ya. Nah, nanti saya menyebutkan ini tipenya kayak apa, salesperson-nya, ini tipenya kayak apa salesperson-nya. Tapi aku cerita dulu, ya. Nah, jadi yang kedua, ya, ini yang kedua, belum apa-apa, kami jalan bergerombol sama si teman-teman itu. Ini orang, si salesperson ini, udah nyerocos saja. Nyerocos dengan menjelaskan berbagai macam dia punya produk. Ya. Dia itu membanggakan produknya. Ini keluaran baru, Mas. Ini kita nggak kalah dan sebagainya. Kita ini adalah pelopor dalam teknologi seperti ini. Nah, nanti saya sampaikan nih. Bias itu ternyata tematiknya tahun ini adalah Go Green. Udah jelas ya teman-teman ya. Pasti kan kita bicaranya Go Green, yaitu menjadi ramah lingkungan. Pasti tema yang terbesarnya atau tema kuncinya bicaranya adalah electric vehicle. Nah, bicaranya sudah masuk kepada electric vehicle. Jadi di situ memang 2024 ini tematiknya adalah tematik mobil listrik. Ya. Nah, dia yang tipe kedua ini nih, salesman-nya, udah nyerocos keunggulannya produk. Wah, dia jago banget nih jelasinnya. Tipe A, tipe B, mesin yang dipakai, ininya produk kualitas pilihan, ini keluaran terbaru. Nah, ini tipe yang kedua, Bung Aldo. Jadi setelah saya narik pembelajaran, oh macam-macam ya tipe salesperson-nya di situ ya, karena memang udah jelas lah Gias itu gudangnya salesperson berkumpul di situ deh dengan berbagai macam tipe gitu ya. Menarik buat saya, menjadi sebuah pembelajaran. Tadinya saya nggak sadar, tapi akhirnya gara-gara ada programnya Mas Aldo, terus saya rangkum nih. Oh iya ya, jalan-jalan aku tuh kemarin ternyata teman-temannya kayak gini nih. Ya, jadi ada tipe yang pertama kayak gini, hanya nyebarin brosur, ya sama dotein gitu ceritanya. Yang kedua adalah nyerocos banget mengenai keunggulan produknya. Ya. Jadi yang kedua ini juga saya ditarik, suruh melihat produk dengan kemudian memamerkan dia punya keunggulan-keunggulan. Ini tipe yang kedua. Nah, yang ketiga, lucu deh. Aku mau sharing deh. Ya. Yang ketiga, Bu Aldo, bukan aku yang kena. Yang kena ini adalah segerombolan ibu dan bapak. Ya. Segerombolan ibu dan bapak, ya, kemudian bawa anak-anaknya. Ya. Jadi aku bilang segerombolan. Ya. Tahu nggak, Bung Aldo? Ya, aku cerita ya, boleh ya, namanya juga lagi storytelling kan ya, gitu ya. Makanya aku cerita deh. Apa orang ini gimana nih? Ya. Nih, yang aku cermatin setelah aku ingat-ingat, karena akhirnya aku fokus nih ke sini nih, ya, di tipe yang ketiga nih, ya, si salesnya yang ketiga. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat pagi. Waduh cerah ya hari ini. Sedang jalan-jalan bersama keluarga ya?
Wah, senangnya kebetulan udara cerah ya. Ih, ini orang jadi tergelitik nih. Belum apa-apa kok dia kok ngomong mengenai lawan bicaranya, bukan mengenai dirinya. Aku jadi tergelitik, kemudian aku deketin, aku nguping aja. Teman-temanku suruh ngeliat sana deh. Sementara aku kayaknya tertarik banget nih jadi sama ini. Kebetulan karena aku punya beberapa program, jadi aku kayaknya mesti mengcapture nih. Mengcapture artinya memfoto dengan paradigmaku, ingin aku apa dengan pola pikirku, aku akan tulis rangkaian ini semua. Yang pertama adalah salam. Kemudian menghargai mereka, cerah ya. Waduh, senangnya jalan hari Minggu bersama keluarga. Wah, naik apa tadi ke sini, Bapak Ibu? Apakah kendaraan umum atau mobil sendiri gitu. Terjadilah gayung bersambut tuh tektok. Ya, karena apa? Karena si Bapak sama Ibu ini, saya sebut deh ini namanya keluarga Joko ya, pura-puranya gitu ya. Saya sebut nih keluarga Joko, ada Pak Joko berarti ada Bu Joko. Ya. Pak Joko ini tergantung tektok. Enggak Mas, biasalah jalan-jalan. Ya baik Mas kabarnya gitu. Mas-mas ini pada dasarnya maaf ya, kurang begitu menarik tapi penampilannya bagus ya. Namanya juga mas-mas gitu ya, namanya juga mas-mas. Dan aku nyebutin ini adalah namanya Agus Setiawan. Ya. Kenapa aku nyebutin Agus Setiawan? Agak gundul sedikit tapi menawan. Ya, karena saya sebut dengan Agus Setiawan. Agak gundul sedikit tapi menawan. Aku karang-karang aja di namanya gitu ya. Tapi dengan dia menunjukkan kepedulian, kepekaannya terhadap lawan bicara, maka membuat dia itu dengan penampilan semuanya itu gugur. Tapi apa charming yang muncul, ya simpatik yang muncul. Ya, itu keren banget. Ya, saya sampai terpesona melihat pendekatannya dia. Sekarang ini Bapak Ibu lagi bersama-sama ini jalan-jalan aja atau kepingin lihat-lihat? Ya, kepingin lihat-lihat lah Mas, gitu ya. Sambil ya cari-cari situasi baru seperti apa. Oke, Pak Joko, setelah mereka kenalan ya, kan tadi kenalan ya, aku lupa cerita pertama kenalan Joko dan Agus. Tetap si Agus ini nggak pernah ngomong mengenai dirinya, pasti ngomong si Pak Joko dulu. Pak Joko, Pak Joko tadi kesini kan naik mobil sendiri, mobil apa nih kayaknya? Ada begitu. Saya ini Mas pakai mobil X, ya dia bilang kayak gitu. Oh, pakai mobil X. Wah, tahu nggak yang kerennya apa? Si Agus ini menguatkan bahwa Pak Joko tidak salah pilih pakai mobil X itu loh. Keren banget loh. Jadi apa? Dia meng-reinforcement namanya. Bahasa kerennya itu reinforcement. Dia menguatkan dan menghargai Pak Joko tuh nggak salah pilih. Wah, mobil itu kalau nggak salah terkesan enak ya Pak, nyaman dan irit. Wah, kayaknya Pak Joko nggak salah pilih tuh keren. Semakin tertarik loh, Bung Aldo. Itu Pak Joko gara-gara dia dihormati gitu ya. Dia dihargai, dia dihormati bahwa dia nggak salah pilih. Oh gitu Mas, benar, iya. Dan itu Bapak pasti sampai sekarang kendaraan itu sudah tahan lamanya sekian lama kan? Kira-kira betul lah. Iya betul banget. Padahal si Agus ini juga hanya tebak-tebak buah manggis ya. Artinya masa bodoh teing deh. Yang paling penting dia nomor satu adalah bicaranya penghargaan kepada lawan bicara. Ya Allah, aku sampai kaget terperanjat. Kemudian terjadi dialog mengenai keluarganya. Ya, pakai berapa tuh mobil? Membuat Pak Joko bertanya sama si Agus. Ya, keluarga Pak Joko dan Bu Joko bertanya sama Agus, balik bertanya. Emang era sekarang ini mobil-mobil itu macam apa, Mas Agus? Baru dia bicara ya mengenai zamannya sekarang mobil listrik ya, tapi juga waspada mobil listrik itu mesti ini Pak Joko. Terus tapi dia kemudian tidak nyerocos mengenai kebanggaan dia setelah dipancing Pak Joko membuka pertanyaan mobil apa sih yang direkomendasikan hari ini ya saat ini trennya sekarang nggak nyerocos, yaitu apa? Emang kenapa Pak Joko kok maksudnya bahasa gaul ya? Emang kenapa Pak Joko kok kepo sampai gitu ya? Pakai bahasanya formil lah ya kalau di sana bukan kepo gitu ya. Ya karena saya juga pengen tahu lah nggak mau ketinggalan zaman Mas Joko. Oh gitu. Ada berbagai macam nih tipe kendaraan ya, boleh dia ceritakan tuh dari yang namanya hybrid, dari yang namanya baterai, BEF, ya macam-macam jenisnya gitu ya. Nah, saya melihatnya dimulai dari pendekatan ketertarikan Pak Joko untuk kemudian menelaah bersama Mas Agus. Ternyata bukan karena dia memamerkan keunggulan produk. Ternyata si Mas Agus ini benar-benar menunjukkan simpatiknya. Ya, dia punya diri itu simpati kepada Pak Joko dengan menunjukkan empatinya kepada Pak Joko. Jadi dia bisa berusaha simpati kepada orang lain, maksudnya dia bisa simpatik di mata orang lain karena dia menunjukkan empatinya. Wah, keren banget ya. Jadi alhasil mulailah Pak Joko menggali lebih dalam, duduklah, terus Pak Joko menyarankan putra-putrinya jalan-jalan sana. Coba Pak Joko sama Bu Joko juga kalau mau cari kue-kue, karena ada food court di situ banyak ya, udah jelas ya. Karena mama temenin, saya pengen tanya-tanya banyak nih. Oh, barulah di situ. Tetap pada waktu diskusi, itu tau nggak, aku mikir-mikir loh, Bung Aldo ya. Aku tuh mikir-mikir, dengerin seolah-olah kayak aku lagi lihat mobil, padahal lama banget di situ ya untuk dengerin si diskusinya antara si Agus dengan si Joko ini, dengan Pak Joko ini. Apa sih sebetulnya membuat si Pak Joko akhirnya berminat gitu ya. Baik, mari kita lihat berikutnya ini ya. Nah, pada waktu terjadi dialog antara si Agus dengan Joko, ini Agus ini benar-benar menampakkan
responsif. Nah, yaitu apa? Listen to understand. Nah, listen to understand. Jadi menunjukkan responsif listen to understand, nanti ini kaitannya sama tematik technical yang akan diberikan tipsnya oleh Bu Nani, yaitu the power of empathy. Nah, keren banget. Ya. Nanti Bu Nani akan mengeksplor nih ya. Ternyata aku senang banget nih ya sama Bu Nani, udah menekuni ini juga udah lama nih sama Coach Nani. Bahwa apa yang dilakukan Agus ini kan nggak tahu ilmu ini ya gitu. Tapi kan Agus alamiah. Tapi mungkin dia juga dididik. Memang perusahaan yang Agus lagi bawain itu perusahaan terkenal. Ternyata memang beda banget ya. Perusahaan besar itu mengcapitalize ya karyawan-karyawannya itu dengan sesuatu yang investasi yang luar biasa, trainingnya jadi nggak ecek-ecek, bukan training mengenai produk aja. Nah nanti di situ saya juga jelasin. Kemudian Agus itu tetap tidak nyerocos mengenai produk. Setelah listen to understand, dengan responsifnya dia mendengarkan kepada Pak Joko. Kemudian dia tetap tidak menyerang, yaitu apa? Setelah dia sudah dia kontrol dirinya, kontrol himself. Ya. Dia kontrol sampai menyimak banget apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang dia bilang begini loh, ada kalimat yang bagus sekali. Koreksi kalau saya salah, Pak Joko. Apakah benar kira-kira Pak Joko membutuhkan kendaraan yang seperti ini fungsinya dari teknik mesin? Nah, waktu dia menyuguhkan sesuatu, dia tidak sotoy. Ya, bahasa gaulnya sotoy sekarang tidak so tahu gitu ya. Bahasa gaulnya itu tidak sotoy. Tidak sotoynya apa? Koreksi kalau saya salah. Kalau saya salah. Jadi beberapa kalimat saya kutip dari si Agus banget ya Bung Aldo, bahwa memperhatikan customer atau lawan bicara itu dampaknya luar biasa. Oh iya benar-benar, tahu nggak si Joko ini malah lebih antusias kalau tidak salah. Pak Joko itu membutuhkan yang seperti ini nggak kira-kira? Oh iya betul. Tapi aku maunya juga seperti ini, lah kan pasti biasa tuh setelah dipancing customer pasti nyerocos nih kayak si Joko gitu ya. Nah nanti dielaborasi nih. Ternyata ini semua ada tipsnya nih. Ya semua ini ternyata cerita experience-nya saya mengamati Agus dengan Joko, ternyata di situ ada something hidden yang ternyata bisa dipelajari ya, dan ada tipsnya. Nanti Coach Nani yang akan juga berbagi deh ya, silakan Coach Nani nanti mengutip dari experience yang saya amati nih. Nah dari sini saya baru menyadari nanti ya alhasilnya berarti apa, tapi saya kemudian ke tema berikutnya. Dari sini saya baru menyadari, Ibu Aldo, kalau aku mau sharing, hukum Pareto. Ya, ternyata seperti salesperson yang pertama maupun kedua, ya, si salesman pertama atau kedua, pertama tadi namanya siapa ya? Kok aku jadi aku karang-karang sendiri. Pertama tadi namanya, belum ada namanya, aku kasih namanya Budi. Ya, karena Budi itu adalah budak, tapi bukan menghormati Budi yang benar-benar punya nama Budi. Karena aku bilangnya nanti Budi itu budak dikit. Tapi yang pertama udah jelas brosur gitu ya. Gitu. Tapi bukan aku merujuk nama yang Budi benar bukan ya. Tapi kan aku pakai singkatan-singkatan. Nah gini, kebanyakan perusahaan menginvestasikan salesperson-nya itu 80% bicara yakin, saya seyakin-yakinnya, maaf nih pede nih ya, tapi nggak tahu deh teman-teman ngalamin begitu nggak? Ada waktu bekerja misalnya pernah punya pengalaman sebagai salesperson. 80% menginvestasikan ya mengenai orang-orang ini kepada yang namanya pembekalan product knowledge. Nah, pasti setuju deh teman-teman ya. Dijejelin nih produk ini, fiturnya, keunggulannya, manfaatnya. Ya. Tapi 20% itu bicaranya mengenai pendekatan, ya gimana menghargai, gimana greeting salam, gimana caranya respect kepada customer. Itu cuma 20%. Ini aku menyebutnya interpersonal skill training. Lihat. Jadi saya baru sadar, pantes. Yang kayak Budi ini banyak banget digias itu ya. Nyerocos keunggulan mengenai produknya. Sama Doteng nggak mau denger apa kagak kayak gitu ya. Tapi nyerocos ini produk saya keunggulannya begini-begini. Nah ini banyak banget loh itu Bung Aldo. Ya. Fenomena orang atau perusahaan menginvestasikan seperti ini. Ya. Jadi untuk promosi. Namun pada dasarnya di lapangan ternyata ini hukum Pareto. Justru sebetulnya yang 20% ini membawa dampak yang 80%, baru kemudian yang 20% ini adalah product knowledge-nya. Ini adalah interpersonal skill. Yeah, baru aku sadar. Ini loh aku berbagi experience sama teman-teman tuh ya pada hari ini, teman-teman. Terbukti banget deh, ya. Terbukti banget bahwa apa? Interpersonal skill membawa dampak yang luar biasa. Nih aku kasih nih, ternyata bocorannya ya dari si Agus Setiawan akhirnya bersama Joko. Ternyata Joko itu tidak beli buat dirinya. Hari gini kan perusahaan kan sudah harus mengikuti perkembangan zaman dan trennya adalah go green dan efisiensi. Joko ini mewakili sebuah bank terbesar untuk invest kendaraan yang luar biasa jumlahnya banyak. Hebat banget. Kita beri plus buat si Agus Setiawan yang akhirnya bisa memberikan dampak hasil untuk kepada sebuah bank. Akhirnya berapa unit ini kalau nggak salah dia beli.
ya. Si Joko ini mewakili, disuruh perusahaannya coba survei sana ke Gias, kita melakukan peremajaan kendaraan, ya. Hari gini semuanya sudah yang namanya hybrid vehicle, kan udah nggak kayak zaman dulu ya, udah kayak apa, hybrid itu sudah ada saingan efisiensi dan sebagainya dalam hal penjual apa, dalam hal penawaran pricing. Waduh, aku baru benar-benar terperanjat dampak interpersonal skill itu 80% itu luar biasa. Ini nggak tahu ini alamiahnya si Agus Setiawan, Bung Aldo, atau memang si perusahaan itu mentrainingnya itu kayak begini. Nah, gimana itu interpersonal skill yang menawan tadi sebetulnya? Nah, itu ternyata memang ada pakem-pakemnya ya, ada kisi-kisinya. Nah, itu nanti akan di-sharing sama Coach Nani di sini. Aku cerita aja bahwa ceritaku ini sebagai pembuktian. Pembuktian apa? 80% product knowledge si salesperson itu, wah udah deh, apa namanya, dipatahkan. Ya, 80% itu yang namanya product knowledge buat salesperson. Hukum Pareto, ya, itu akan berdampak cuma 20%. Tapi interpersonal skill itu 80%. Ya, tadi seperti tadi yang kami kemukakan, lawan bicara, ya, dihormati, dihargai, menemukan keinginannya kayak apa, jangan keburu-buru. Investasi ini luar biasa. Nah, gitulah Bung Aldo kira-kira. Maka salesperson yang pertama, yang isinya SPG ini tadi, yang cewek-cewek cantik ini, aku bilangnya adalah tipe salesperson yang namanya bonek, ya, bondo nekat, bilang, ya, yang pertama, karena cuma nyebarin flyers, ya, nyebarin tas flyers. Nah, tipe yang kedua, yang tadi seperti si Budi, ya, yang dia mengunggulkan produk knowledge ya, ini tipenya adalah tipe narsis salesperson, ya. Jadi narsis salesperson merasa dirinya paling hebat, ya, nggak mau dengerin lawan bicara atau customer-nya. Nah, yang ketiga seperti Agus Setiawan, ini namanya adalah persuasive salesperson. Keren deh. Keren nih si Agus dapat kontrak nih dia. Gitu deh, Bung Aldo. Ya, nanti teman-teman juga boleh bertanya deh, kan aku cerita pengalaman dulu, apa yang terjadi, bener banget, ya, aku amatin. Terus gimana nasibnya teman-temanku yang gerombolan tadi? Udah ngilang, nggak tahu kemana. Karena saya tertarik sama si Agus Setiawan ini, dapat kontrak. Wah, hebat ya. Ternyata ya pendekatan interpersonal skill itu dampaknya luar biasa. Dari Doni, terima kasih Bung Aldo, teman-teman. Demikian. Tipe yang ketiga tadi si Agus Setiawan adalah tipe yang menurut Bro Don adalah persuasive salesperson. Kuncinya di mana kesuksesan dari si Agus Setiawan? Kuncinya adalah Agus Setiawan itu punya kekuatan persuasif yang luar biasa sekali. Ya, apa itu kekuatan persuasifnya dia? Ternyata dia tidak hanya paham tentang produk yang dia tawarkan, tapi dia juga tahu tentang gimana produk itu berfungsi gitu. Jadi dua ini adalah sesuatu yang tidak boleh sampai seorang salesperson itu ya tidak miliki. Itu udah menjadi kewajiban gitu. Ya, udah menjadi standar yang harus dipenuhi. Tapi Broden mengatakan ternyata keefektifan dalam menjual ya paham tentang produk yang nanti sebelumnya Mbak Isa paham tentang produk yang nanti akan dijual gitu dan juga paham tentang bagaimana produk ini berfungsi, kontribusi terhadap keefektifan orang itu mau membeli ternyata 20% sumbangannya. Sementara 80% yang tadi Agus miliki itu ternyata ya Agus itu memiliki kekuatan persuasif yang luar biasa dari people skill-nya. Okay. Jadi kalau kita mau memahami people skill, maka kita bisa juga memiliki pengertian people skill itu adalah sebetulnya interpersonal skill. Next, Mbak Isa, gitu ya. Maka menurut perspektif persona global, gitu ya, pengertian interpersonal skill itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Oke, nah manfaatnya apa dengan people skill ini? Apalagi di dalam nanti proses selling. Ternyata manfaatnya adalah kita dengan people skill membuat diri kita itu mampu bekerja sama dengan orang lain. Karena di dalam people skill itu kemampuan kita memahami orang lain itu kuat sekali, besar sekali. Ya, maka dengan people skill juga, maka kita punya kemampuan untuk bisa menjaga hubungan baik. Artinya bisa jadi proses di dalam menjual, bisa jadi kita menjalankan proses menjualnya saat itu dan artinya berhasil. Tapi kita juga akan menghadapi risiko di mana kita nggak bisa menjual pada saat pertemuan pertama. Tapi karena kita punya kemampuan people skill yang baik, maka di dalamnya akan ada kekuatan kita untuk menjaga hubungan baik. Sehingga dengan demikian itu memberikan peluang kepada kita untuk bisa menindaklanjuti untuk kesempatan berikutnya gitu kurang lebih teman-teman. Nah,
di dalam people skill juga ternyata membuat kita itu punya kemampuan berkomunikasi dan memahami apakah perasaan orang lain atau ide orang lain. Justru dengan kemampuan ini, maka kita itu sedang diberikan kelimpahan informasi yang luar biasa dari pihak lain, dalam hal ini dari customer kita, yang mana nanti informasi itu bisa kita kemas, bisa kita gunakan untuk mempengaruhinya, untuk meyakinkannya gitu, teman-teman. Ya, inilah bagian kekuatan dari people skill atau interpersonal skill. Oke. Nah, dengan interpersonal skill atau people skill yang kuat gitu, yang baik dari diri kita, maka kita akan dilihat oleh orang lain sebagai orang yang punya sikap toleransi yang baik, memiliki empati dan bisa dilihat oleh orang lain sebagai orang yang bisa menghargai orang lain. Maka dengan demikian, kita harus punya framework, kita harus punya konsep yang sangat kuat yang harus bisa dihadirkan ke dalam diri kita. Ibarat kalau kita membangun yang namanya kemampuan interpersonal skill atau people skill itu sebagai membangun rumah, kemampuan membangun rumah, maka kita perlu pahami dulu bahwa kemampuan yang kuat itu bermula dari fondasi yang kuat gitu ya, fondasi yang kokoh ya. Dan kalau kita analogikan dengan sebuah rumah gitu kan ya, maka rumah yang kuat yang tidak tidak runtuh dalam situasi atau kondisi apapun dalam keadaan apakah badai atau tidak badai, maka akan ditopang oleh tiang-tiang yang kuat. Dengan demikian juga membutuhkan atap yang kuat untuk membuat orang yang ada di dalam rumah itu bisa berlindung karena atapnya kokoh. Apakah tipe yang pertama, tipe kedua, atau tipe ketiga nih? Tipe yang pertama, kalau tadi Bro Don belajar pengalaman dari Giasnya gitu. Tipe pertama bisa jadi ada tipe yang punya perilaku di dalam berinteraksi itu banyak menyelaraskan, ya udah pokoknya saya ngikutin aja situasi dan kondisi deh, ini saya kasih semuanya gitu kan ya. Dia tidak dominan. Dominan itu kan energinya banyak, aktif gitu kan ya. Terus kemudian memulai lebih dulu dan sebagainya gitu. Nah, Anda harus lihat Anda tipe yang mana? Dominan atau unassuming gitu ya. Jadi dominan itu mendominasi, unassuming itu menyelaraskan, kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita lihat konkret perilakunya, maka dominan itu mari kita lihat ya. Dominan itu orang yang banyak bicara, nampak percaya diri, ya suka membuat pernyataan-pernyataan kalau bicara langsung, ya terus suka men-challenge orang. Nah, ini yang nanti Anda lihat, Anda punya kecenderungan tipenya kemana, dominan atau unassuming. Oke. Maka dengan kita memahami posisi kita ini perilakunya ada di mana, ini menjadi satu informasi yang berguna sekali, bermanfaat sekali. Kapan saatnya kita pakai perilaku itu, kapan saatnya kita ngerem perilaku itu. Nah, kalau kita lihat dari si Agus, okay, maka Agus itu adalah orang yang satu tahu betul, ya, dia punya posisi dari cara berinteraksinya, apakah dominan atau unassuming. Tapi kalau saya lihat dari yang namanya ceritanya Brodon, dia punya kecenderungan dominan. Ya, tetapi pada saat dia ingin mengutamakan calon pelanggannya, maka dia kurangi tuh perilaku dominannya, dia kurangi kadarnya gitu. Biarkan yang calon customer saya dulu lah yang bicara, saya kurangi dulu, saya rem dulu gitu. Beda dengan tipe salesperson yang kedua. Tipe salesperson yang kedua itu dia tahu dominan, tapi dia bablasin, dia nggak sadar situasi dan kondisi itu menuntut perilaku apa. Nah, dia nggak sadar, dia pakai itu semua gitu. Tapi kalau si Agus sadar, ya kapan saatnya saya ngerem, kapan saatnya saya gunakan itu, gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, di dalam cara kita berinteraksi, cara kita menjual, pastinya akan sangat dipengaruhi oleh gaya kita, gitu kan ya, gaya berkomunikasi kita. Dan gaya berkomunikasi kita sangat dipengaruhi oleh ya perilaku ini, teman-teman, dominan dan unassuming. Oke, tetapi ternyata tidak berhenti di situ saja, bukan hanya perilaku dominan unassuming, tapi dari ekspresi wajah kita itu juga sangat mempengaruhi keefektifan atau kesuksesan kita menjual. Kalau kita lihat dari ekspresi, gitu kan ya, maka pendekatan persona itu mengatakan ketika orang berinteraksi, maka bisa kelihatan apakah orang itu berinteraksi dengan ekspresi wajah yang sangat ekspresif atau dengan ekspresi wajah yang datar aja. Nah, pendekatan kedua ini dibuat persona itu memiliki istilah ekspansif dan contain. Okay? Jadi kalau saya melihatnya adalah sangat sederhana saja. Orang-orang yang punya perilaku ekspansif itu biasanya dari ekspresi mukanya sangat ekspresif, artinya kelihatan sekali orang yang sangat hidup, nyaman berkomunikasi dengan orang lain. Maka seringkali orang-orang yang punya perilaku ekspansif itu condongnya lebih kepada orientasinya manusia.
Jadi nyaman dealing dengan manusia, nyaman kumpul dengan orang, bisa kemudian bicara lepas dengan orang, itu adalah orang-orang yang punya expansive behavior. Tapi semua orang nggak begitu, ya. Ada juga orang yang kalau berinteraksi dengan kita gitu kan ya, maka dia punya kecenderungan mengekspresikannya itu lebih datar, lebih nahan, lebih ke arah serius gitu ya. Nah, orang-orang yang punya perilaku seperti itu maka disebut dengan contained behavior, ya. Contained behavior cenderungnya tuh orang-orang yang sangat pemikir, task oriented biasanya seperti itu. Sementara yang expansive behavior itu people oriented. Mana yang lebih baik? Kita nggak bicara tentang mana yang lebih baik. Dua-duanya punya kekuatan, tapi dua-duanya juga punya sekaligus kelemahan, gitu kan ya. Nah, untuk menjadi self person, maka Anda harus tahu saya punya kecondongan ada di ekspansif kah atau ada di contain kah? Oke. Maka kalau kita punya kecenderungan ada di contain, ya, maka pada waktu kita nanti masuk ke proses selling, karena kita dealingnya dengan manusia, gitu kan ya. Maka yang punya contain behavior mau nggak mau harus dorong diri Anda untuk bisa sedikit lebih hangat, lebih kemudian ekspresif, gitu. Karena kita lagi dealing dengan manusia dulu nih, bukan dealing dengan produknya kita, jangan dulu. Itu yang dilakukan oleh si Agus, ya. Si Agus itu mungkin saja memang punya expansive behavior, maka dia dengan mudahnya. Tapi bukan berarti orang yang kemudian contain nggak bisa berhasil di dalam berjualan. Pastinya dia juga bisa berhasil gitu. Maka sadari dulu kita ada di mana, ekspansif atau contain. Kalau kita contain, ya harus dorong dulu diri kita untuk bisa lebih hangat dulu, lebih keluar dari kebiasaan kita yang bawaannya serius. Nanti kalau nanti sudah dicairkan, orang ini seperti tadi Pak Joko, udah kemudian cair, percaya sama Agus, mulai bertanya. Nah, mulailah content behavior-nya tuh dimunculkan. Dimunculkannya artinya tuh apa? Anda bisa bicara serius tentang produk Anda untuk menunjukkan bahwa saya menguasai dan tahu betul produk saya. Dan saking seriusnya ini karena produk saya ini penting banget dan sudah terbukti, teruji. Disitulah letak bagaimana kita kemudian menjadi punya seni di dalam menjual, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, di pendekatan persona, maka tipe-tipe orang berjualan ini bisa kita lihat nih teman-teman. Ada orang yang dominan, ekspansif di dalam menjualnya, maka kita kalau pendekatan persona ini disebutnya adalah gaya menjualnya promotor. Oke. Tapi di sini nanti Anda bisa melihat ya, orang-orang yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kalau orang yang hangat tuh ekspansif itu biasanya sangat informal, langsung cair, hangat gitu kan ya. Terus kemudian nggak kaku. Sementara kalau yang tadi contain gitu kan ya, lebih banyak data gitu kan ya, nggak ada ekspresi. Nah, ini hati-hati ya teman-teman yang contain di dalam menjual. Bisa jadi Anda dilihat oleh pelanggan Anda menjadi tidak menarik gitu loh, ya, tidak menarik. Terus kemudian kayak Anda jadi kurang responsif. Ya, pasti kita paling sebel menghadapi orang yang mau jualan, tapi kemudian nggak peka sama pelanggannya, kemudian nggak ada keinginan untuk membuat koneksi, pasti udah kita tinggalkan gitu. Ya, jadi bagi yang contain untuk di awal mencairkan membangun trust itu ya Anda harus betul-betul mengeluarkan upaya. Bisakah? Sangat bisa. Itu perlu yang namanya latihan. Perlu kebiasaan saja. Yang penting self awareness Anda hadir. Oke? Mari kita lihat yang berikutnya. Ya. Nah, jadi tipe-tipe yang tadi gitu kan ya, bisa jadi tipe yang pertama itu tipe yang nggak peduli sama orang, pastinya cuman menjalankan tugas saja gitu ya. Itu bisa jadi tipe penjual yang mungkin dari pendekatannya persona adalah tipe analitik. Tapi mari kita lihat tipe-tipe orang dari gaya sosial atau gaya komunikasinya. Tapi kita juga bisa memahami dengan mudah ya kebutuhan dasar, kebutuhan yang diinginkan oleh si calon pelanggan kita atau calon pembeli kita gitu teman-teman. Karena ingat sekali lagi teman-teman bahwa seseorang itu mau bergerak membeli, menerima tawaran kita itu pasti sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dia. Oke. Dan kebutuhan itu juga hadir karena dipengaruhi oleh prinsipnya, tata nilainya. Gitu. Ya, ada orang yang kemudian nggak pakai mikir, gitu kan ya? Dia langsung oke, beli aja karena dia langsung melihat bahwa oh iya itu kayaknya bisa memenuhi kebutuhan saya, jadi nggak usah pakai mikir-mikir, langsung dia ambil keputusan. Nah biasanya pembeli itu adalah pembeli yang promotor, gitu. Ya, kalau dia sudah menemukan bahwa yang saya butuhkan itu adalah membuat diri saya statusnya bisa meningkat, yang membuat kemudian saya dimudahkan banget sehingga saya nggak mau repot-repot gitu kan ya kira-kira. Nah maka
kalau dia kemudian langsung membelinya, gitu kan ya, maka dia sebetulnya pembeli yang punya gaya berkomunikasi promotor. Nah, ini menjadi penting sekali bagi salesperson untuk mengetahui gaya sosial dari calon pembelinya. Karena dengan memahami gaya sosial calon pembelinya, maka dia akan dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan dasarnya dan juga prinsip atau tata nilainya. Nah, inilah yang sebetulnya dimiliki oleh si Agus Setiawan, gitu ya. Dia tahu betul, gitu kan ya, kebutuhan dasarnya Pak Joko, gitu kan, dan dia tahu betul bagaimana Pak Joko itu ngambil keputusan, gitu kan ya. Maka dia sesuaikan cara menjualnya dengan kebutuhan dasar dan cara dia mengambil keputusannya. Langsunglah kemudian tidak pakai berlama-lama, Pak Joko gayung bersambut dan akhirnya partai besar lah yang dibeli oleh Pak Joko gitu. Dan inilah yang kemudian kekuatan dari si Agus dia menjadi efektif gitu. So, teman-teman, di sini calon pembeli yang promotor, fasilitator, analitik atau controller bisa kelihatan ya kebutuhan dasarnya dan juga prinsip tata nilainya. Jadi kalau kita berhadapan dengan customer yang kebutuhan yang promotor, maka sentuhlah dia dengan statusnya gitu ya. Cara nanti Anda menyampaikan harus mengandung yang namanya penjelasan tentang bagaimana produk Anda itu bisa meningkatkan statusnya, bisa memudahkan dia gitu kira-kira ya. Sehingga dengan demikian ini akan membuat seorang promotor nggak pakai berpikir-pikir lama, dia langsung ngambil keputusan. Okay? Sementara kalau fasilitator, nanti cara Anda, orang fasilitator itu adalah orang yang banyak memberikan perhatian untuk kepentingan orang lain. Maka disinilah nanti penyampaian Anda menjelaskan produk Anda harus menyentuh bagaimana produk Anda bisa mengakomodir kebutuhan banyak orang, keluarganya kek, atau kemudian mungkin timnya, atau untuk kebutuhan perusahaan secara umum, gitu kira-kira teman-teman. Nah, tapi yang nanti Anda harus pahami adalah ketika Anda dealing dengan seorang calon pembeli yang fasilitator, maka Anda yang harus banyak proaktifnya untuk menindaklanjuti. Kenapa? Karena dia mengambil keputusannya suka lama, butuh waktu, butuh pertimbangan gitu. Karena dia pasti banyak melibatkan orang lain gitu tuh. Ya, makanya dia punya prinsip adalah mangan orang mangan yang penting rukun. Artinya apa? Dia melibatkan banyak kepentingan orang lain sehingga dalam mengambil keputusan dia juga harus memperhatikan, mempertimbangkan keputusan orang lain. Ya, beda dengan analitik. Nah, analitik itu butuh yang namanya akurasi atau kebenaran. Nah, kalau udah kayak begini nih teman-teman, gitu kan ya, maka cara penyampaian Anda harus detail, harus akurat, Anda harus nampak menguasai, Anda harus paham detailnya, gitu kan ya. Nah, sementara nanti kalau Anda ingin membuat analitik, calon pembeli Anda yang analitik, segera ngambil keputusan, maka Anda juga harus mempertimbangkan segala aspek. Karena analitik itu adalah orang yang penuh dengan pertimbangan terhadap gitu kan ya, hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya dia. Maka dia punya prinsip nanti gimana? Nanti gimana kalau ternyata ini keluar budgetnya besar banget? Nanti gimana kalau ternyata atasan saya nggak mendukung? Nah, Anda harus juga di dalam nanti penyampaian dan membantu dia ngambil keputusan, Anda sudah mempersiapkan opsi-opsi. Opsi-opsi yang menjadi pertimbangan seorang analitik. Gitu. Inilah yang membuat Anda nanti mudah menjualnya. Ya, demikian juga dengan yang namanya controller. Kalau controller gitu kan ya, maka nanti karena dia kebutuhan dasarnya adalah pada hasil ya, prestasi ini terus sangat mempertimbangkan kewenangan gitu kan ya, keputusan yang dia buat gitu. Maka nanti cara menyampaikan Anda dalam menjelaskan produk Anda harus mempertimbangkan untung rugi, cost efisiensi gitu kan ya, dan juga Anda tidak boleh nge-push dia, karena kalau Anda nge-push dia maka itu bisa fatal buat Anda, dia menjadi tidak simpati kepada Anda dan mungkin dia akan mundur. Tapi kalau Anda sudah penyampaiannya adalah mempertimbangkan untung rugi, kemudian cost effectiveness-nya seperti apa, efisiensinya di mana, kemudian menyerahkan kepada dia, silahkan Pak Joko ya, ini yang bisa kami bantu untuk menghemat, monggo Pak Joko, apa yang bisa saya bantu lagi gitu. Itu artinya dia mendapatkan otoritinya, dia nggak dipaksa dan mungkin malah dia akan cepat ngambil keputusan. Gitu teman-teman. So, mari kita lihat kepada self awareness diri kita, kelemahannya. Silakan Mbak Esa. Jadi kalau Anda sebagai self person yang promotor gitu kan ya, hati-hati gitu kan ya, karena Anda kalau bicara itu terlalu bombastis, terlalu mungkin berlebihan membuat akhirnya buyer menjadi kehilangan minatnya karena terlalu mungkin dilihatnya terlalu too good to be true gitu. Bagus-bagusnya aja. Hati-hati nih bagi kita penjual yang promotor. Bagi kita penjual yang fasilitator gitu ya, Anda dianggap terlalu bertele-tele, banyak ke sana ke sini memakan waktu, mungkin banyak bertanya tapi bertanyanya nggak pakai tujuan gitu. Ya, akhirnya membuat
calon pembeli merasa buang-buang waktu. Analitik, ya mungkin penjual yang analitik dilihat oleh buyer Anda, aduh rumit, jelimet, terlalu detail, membosankan, bisa jadi begitu. Ya, bagi yang gaya penjualnya adalah controller gitu kan ya, hati-hati, kadang-kadang Anda dalam menjelaskan akhirnya apa, karena orang controller keterus terangannya tinggi, itu akhirnya bisa dilihat suka menjelekkan pihak lain. Nah, hati-hati, kita belajar dari siapa namanya, si Agus. Agus itu ternyata orang yang tidak menjelekkan pihak lain, kompetitor lain gitu. Maka itulah yang membuat orang jadi respect, calon pembeli jadi respect gitu. Atau bahkan menimbulkan curiosity-nya secara spontan dari si calon pembeli untuk bertanya, kalau gitu bedanya apa ya dengan yang lain gitu. Nah, ini controller seringkali mau mengungkapkan apa yang ada, tidak bermaksud menjelek-jelekkan, tapi dilihat calon pembeli gitu kan ya. Seorang penjual yang controller bisa jadi suka mengkritik pihak lain. Nah, ini yang seringkali membuat tidak nyaman si calon pembeli. Oke. So, itu fondasinya teman-teman. Fondasi yang kuat, self awareness, sehingga membuat Anda bisa mudah mengatur strategi nanti di dalam menembak calon pembeli Anda. Yang berikutnya adalah, mari kita lihat framework yang berikutnya. Oke. Nah, framework yang berikutnya tadi seperti yang Bro Don sampaikan, si Agus itu ternyata punya kemampuan empati yang luar biasa, gitu ya. Nah, kalau kita pahami dan kaitkan dengan fungsi yang harus dijalankan oleh si Agus gitu kan ya sebagai self person, maka empati itu sangat diperlukan oleh si Agus karena di dalam menjalankan proses selling atau sebagai self person, Agus itu harus hadir sebagai problem solver di mata calon pelanggannya, calon customernya gitu. Jadi dia harus hadir, bisa memberikan informasi, bisa berinteraksi sebagai problem solver. Maka ketika Agus hadir sebagai problem solver, gitu kan ya, ada yang namanya perilaku yang harus ditampakkan oleh Agus pada waktu menjalankan proses selling. Apa itu? Satu, perilaku kalau dia bisa diandalkan. Apa yang dimaksud dengan bisa diandalkan? Dia bisa menguasai apa yang mau dia sampaikan. Oke, dia kemudian melakukan apa yang dia ucapkan gitu, apa yang dia sampaikan. Mungkin dia bisa menjadi contoh, Pak, gitu ya. Produk ini kenapa begitu baiknya gitu? Karena produk ini ketika saya pakai, saya bisa merasakan ini. Nah, itu adalah melakukan apa yang diucapkan atau disampaikan. Dia menyampaikan itu, ya. Dan kemudian seorang salesperson juga harus bisa menjadi problem solver, di mana satu perilaku yang nanti harus hadir di Anda adalah menepati janji. Jangan sampai Anda bikin appointment, gitu kan ya, di mana Anda diberikan waktu oleh customer Anda untuk berkesempatan mungkin menyampaikan atau memberikan menyampaikan atau memberikan kesempatan untuk menjelaskan produk Anda, tapi Anda terlambat 15 menit. Gitu, ya. Jadi itu akan sangat mengganggu dan akan merusak kepercayaan dari calon customer Anda. Okay? Yang kedua, untuk bisa menjadi problem solver, maka gitu ya, Anda harus punya kemampuan untuk memberi dan menerima masukan secara positif dan membangun. Seperti Agus tadi. Agus tadi sama sekali tidak menjelekkan yang namanya pihak lain kompetitornya, tapi dia bisa memberikan masukan yang positif. Dan dia juga bisa memberikan masukan yang membangun. Artinya, dia bisa memberikan fakta-fakta apa yang menjadi kelebihan dari produk kompetitor lain dengan dibandingkan produknya. Ya, dan cara kembali lagi bahwa dua-duanya bagus, tapi yang membedakan apa? Nah, itu akan sangat membuat calon customer Anda bisa melihat diri Anda sebagai problem solver. Karena dia akan berterima kasih sekali diberikan sesuatu informasi yang sangat berharga, seperti bagaimana Pak Joko sangat menghargai si Agus gitu ya, karena ternyata dia diberikan informasi yang bagus sekali tanpa harus menjelekkan pihak lain. Terus yang ketiga adalah penerimaan atau menilai kritik atau membuat orang minder gitu. Ya jangan sampai kemudian salesperson itu mengatakan bahwa Bapak udah ketinggalan zaman, ini kita udah kapan-kapan nih. Nah, jangan sampai seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian bicara yang keempat adalah perilaku tentang bagaimana salesperson itu bisa menyampaikan secara langsung dan fokus. Artinya nggak bertele-tele ketika nanti Anda akan menyampaikan memperkenalkan produk Anda, gitu kan ya. Bumbu-bumbunya jangan kebanyakan gitu loh ya. Kemudian terlalu bombastisnya juga direm gitu. Tapi cara yang nanti Anda harus ikuti, harus Anda pakai adalah menyampaikan secara langsung, yaitu apa? Ini produk tentang apa? Fiturnya apa? Kemudian produk ini bisa memberikan pemecahan masalah apa? Kemudian produk ini bisa mendatangkan manfaat apa? Udah, berkutatnya di situ saja teman-teman.
Jadi nggak kebanyakan, hati-hati bagi yang promotor, bisa jadi kebanyakan basa-basi gitu ya, terjadi bombastis. Kemudian yang fasilitator bisa jadi penyampaiannya muter-muter, kemudian analitik bisa jadi penyampaiannya menjadi membosankan gitu kan ya. Sementara yang controller hati-hati, bisa jadi penyampaiannya membuat tekanan lawan bicara menjadi stres karena penyampaiannya begitu menyudutkan, begitu mungkin memberikan tekanan seperti itu kira-kira teman-teman ya. So ini yang harus hadir Anda di dalam kalau Anda ingin menjalankan fungsi sebagai salesperson, khususnya sebagai problem solver gitu. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menjadi problem solver yang efektif? Maka yang kedua tadi adalah tiang yang kedua kan kita bicara tentang empati, dan inilah perilaku konkretnya empati. Oke. Nah, yang tadi diceritakan oleh Brodon tentang si Agus, maka semuanya ada di situ. Si Agus tuh menunjukkan perilaku ini. Dia menyesuaikan bahasa tubuhnya dengan Pak Joko, dia menunjukkan minatnya, Bapak lagi butuh apa, oh Bapak sama siapa ke sini, gitu. Oh Bapak lagi jalan-jalan ya. Karena bicaranya aja seperti itu, maka bahasa tubuhnya pun juga kelihatan lebih menyelaraskan. Karena bisa jadi si Agus itu dominan, bawaannya mungkin tegas gitu, tapi karena dia tahu dia harus jadi problem solver bagi calon pelanggannya, maka dia tunjukkan perilaku empatinya itu, menyesuaikan bahasa tubuhnya, menunjukkan minatnya. Dan Agus pada waktu berinteraksi dengan si Pak Joko, dia mindfulness-nya hadir betul loh, kesadaran dirinya 100%, bukan cuman badannya atau fisiknya gitu kan ya. Tapi kalau dengar cerita dari Brodon, saya yakin eye contact-nya si Agus itu betul-betul eye contact-nya hanya kepada si Joko, nggak ngelirik ke kanan ke kiri. Hati-hati bagi salesperson. Kadang-kadang lagi menjelaskan ada orang lewat, apalagi ada yang bagus-bagus lewat, maka matanya berubah gitu ya, ke posisinya berubah, lihat yang lain terus baru balik lagi ke calon customer-nya. Itu calon customer merasakan sekali kalau tidak diperhatikan. Jadi hati-hati teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kelihatan banget dari si Agus active listening-nya. Jadi active listening ini tidak lain adalah ungkapan dari formula, yaitu understanding plus showing understanding. Ya, jadi di dalam bagian berempati ternyata active listening ini menjadi sangat penting sekali. Kalau orang ini active listening, maka unsur menyimaknya kuat sekali teman-teman. Dia hadir, dia bisa menyimak. Kalau orang yang betul-betul hadir dan menyimak, maka dia selalu terbiasa mengulangi kembali atas hasil simakannya dia. Plus ditambah bahasa tubuhnya. Kalau dia kembali lagi mendengarkan Pak Joko, terus kemudian Pak Joko bilang bahwa apa sih sekarang yang sedang trennya nih gitu, boleh nggak saya dikasih tahu gitu. Maka si Agus akan ngomong gini, oh Bapak tertarik dengan yang lagi trennya sekarang ya, sambil matanya berbinar-binar gitu. Pak itu pertanyaan Bapak yang luar biasa loh Pak, jarang ada orang yang mau mengikuti perkembangan sekarang, sambil suaranya itu menggebu-gebu gitu kan ya, karena begitu antusiasnya atas pertanyaannya Pak Joko. Nah itu ada di active listening nih teman-teman gitu ya. Jadi active listening itu adalah understanding plus showing understanding, atau bisa dikatakan konfirmasi ulang plus bahasa tubuh. Oke. Nah, yang berikutnya, seorang problem solver dari seorang penjual gitu kan ya, itu sangat ditentukan pada kualitas dari pertanyaan yang dilemparkan kepada calon pembelinya. Ya, maka di sini seorang salesperson harus mengembangkan diri untuk memiliki questioning skill yang berkualitas. Jadi questioning skill ini kemampuan mempertanyakan, kemampuan membuat pertanyaan. Ini sangat diperlukan oleh seorang salesperson. Karena bisa digunakan untuk mencairkan suasana, bisa digunakan untuk menggali kebutuhan yang kita ingin dengar dari calon customer, gitu kan. Bisa kemudian digunakan untuk menggali tanggapannya dia terhadap penjelasan produk kita, gitu kan ya. Atau kemudian bisa digunakan untuk mempercepat calon customer mengambil keputusan gitu, mau mendukung atau enggak. Nah, jadi jenis pertanyaan yang nanti Anda perlu kembangkan di dalam questioning skill Anda adalah banyak-banyaklah Anda mengembangkan questioning skill yang sifatnya open-ended question. Oke, berikutnya lagi informasi yang Anda harus dapatkan adalah bagaimana calon pembeli Anda dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang membuat Anda nanti punya strategi, gitu kan ya. Punya strateginya adalah kalau kepada promotor, gitu kan ya. Anda nyimpulin aja seolah-olah promotor itu setuju, itu akan respon yang pas banget nih teman-teman. Kenapa? Karena orang promotor itu orang yang nekat, berani, gitu kan ya. Apalagi kalau Anda nyentuh sesuatu yang alternatif baru, gitu ya. Sesuatu yang terkait dengan masa depan, misalnya seperti itu. Wah, dia akan cepat sekali mendukung Anda, gitu loh.
Beda dengan fasilitator. Fasilitator itu kesannya ogah-ogahan. Berarti nanti Anda yang harus proaktif. Anda yang harus kemudian detail menindaklanjutinya gimana nih abis ini, apa yang harus kita lakukan bersama gitu kan. Sementara kalau analitik itu adalah orang yang perlu gambaran yang jelas. Oke, abis tahap ini apa? Setelah ini apa? Kemudian apa lagi yang perlu saya perhatikan? Itu adalah analitik. Maka Anda nanti perlu menyikapinya menjadi jauh lebih terstruktur gitu cara penyampaiannya Anda. Sementara kalau controller lagi-lagi pengambil keputusan, dia adalah orang yang ngambil keputusan berani ngambil risiko tapi dengan perhitungan. Maka kalau Anda di dalam menjelaskannya, Anda bisa menampilkan gitu ya untung rugi dan mana yang bisa diminimais, bagaimana mengelola risiko-risiko itu, dia akan cepat sekali mendukung Anda. Dia akan langsung ngambil keputusan sehingga nggak perlu bertele-tele. Gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya lagi informasi yang Anda perlu lihat atau ketahui adalah bagaimana respon tiap calon customer Anda yang beda gaya komunikasinya atau gaya sosialnya dalam respon dalam bisnisnya gitu ya. Sekali lagi, promotor akan senang sekali kalau menyentuh penjelasan Anda kepada siapa saja yang pakai, citranya bagaimana, kualitasnya bagaimana gitu. Sementara fasilitator manfaatnya apa untuk orang banyak gitu kan ya. Sementara kalau analitik adalah dia akan merespon dan akan bertanya tentang mungkin pembanding dari waktu ke waktu, biaya, skala, laporan rugi laba, terus gimana kalau saya beli nanti apakah ada garansinya, terus apakah nanti persediaan kalau di sini ini kan pakai dari luar, bagaimana nanti kalau ternyata rusak, apakah kemudian itu ada di sini dan sebagainya. Sementara kalau untuk yang controller adalah apakah produk ini bisa membuat katakanlah pertumbuhan yang cepat gitu kan ya, apakah kemudian bisa menghemat kos dan sebagainya. Itu adalah respon-respon yang Anda harus pahami dari calon pembeli Anda gitu kan ya, yang nanti mereka akan tunjukkan gitu ya, sehingga Anda punya cara gimana menyikapinya dengan pas gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana memotivasi gitu kan ya. Itu juga perlu Anda pahami ini teman-teman gitu kan ya. Jadi kalau Anda bisa lihat ya bagaimana memotivasi calon pembeli Anda gitu kan ya di masing-masing gaya. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan, ini membuat Anda menjadi jauh lebih kreatif di dalam merespon calon-calon pembeli Anda ya. Oke. Jadi kalau begitu, apa yang Anda harus perhatikan di sini nih teman-teman gitu. Nah, yang Anda harus perhatikan di sini adalah ini the do dan the don't-nya. Jangan Anda juga defensif gitu. Jadi Anda semakin menekan dia, semakin memberikan penjelasan, semakin berdebat dengan pemikiran Anda, terus kemudian Anda lebih banyak kepada kemudian berpikirnya lebih kepada knowledge-nya, lebih menjelaskan teknisnya dan sebagainya. Nah, ini yang tidak disarankan, pasti itu akan membuat calon customer Anda udah ilfeel gitu kan ya, udah tidak mau dan akhirnya tidak tertarik lagi mendengarkan penjelasan Anda nih teman-teman. Oke. Nah, oleh karena itu, gimana saya bisa mengatasi ini semua? Maka ada satu pilar yang Anda harus kuatkan, yaitu fleksibilitas. Jadi sebagai salesperson, Anda harus punya yang namanya kemampuan untuk lentur, menghadapi berbagai perbedaan. Nah, lentur di sini inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah menjadi yang namanya agen perubahan yang positif. Oleh karena itu, lentur yang dibutuhkan adalah lentur dalam berpikir, ditambah lentur di dalam berperilaku, teman-teman. Nah, lentur berpikir ini seperti apa? Lentur berpikir ini adalah satu, ketika Anda, next Maisa, ketika Anda menghadapi calon customer yang berbeda pandangan dengan Anda, ya, maka Anda harus bisa keluar dari kotak Anda, dari cara berpikir Anda, ya, untuk kemudian berpindah membayangkan apa yang sebetulnya sedang dialami oleh dia nih teman-teman. Ya, jadi Anda bisa melihat perspektifnya jadi jauh lebih luas lagi gitu, ya. Oke. Sehingga dengan demikian teman-teman, fleksibilitas yang nanti dibutuhkan di dalam proses selling adalah satu, fleksibilitas di mindset, dan yang kedua adalah fleksibilitas interpersonal, bukan fleksibilitas di dalam pencapaian target, teman-teman. Bukan. Ya, jadi kalau Anda diminta oleh kantor Anda mencapai target minimal 100, maksimal 1000, maka bukan itu maksud dari fleksibilitas, bahwa kita bisa mengurangi 1000, bisa lebih rendah dari yang namanya 100 di pencapaian target minimal. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi lebih kepada
bagaimana kelenturan itu bisa memudahkan proses selling dan proses mempengaruhi kita menjadi lebih cepat, lebih efektif, yaitu dengan punya kelenturan di dalam menyikapi berbagai macam perilaku calon customer kita dan juga cara pandang kita. Oke. So dengan demikian teman-teman, kalau kita lihat bahwa dengan 4 fungsi ini, trust builder, problem solver, positive change agent, dan need satisfier gitu kan ya, maka yang terakhir itu bicara bagaimana kita terbiasa untuk bisa dilihat oleh pihak lain bahwa kita adalah pemuas kebutuhan gitu kan ya, maka hadirkan kebiasaan di dalam menjual Anda selalu berpikir bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan customer, klien atau pelanggan saya dan sekaligus juga bisa memenuhi kebutuhan saya atau kebutuhan organisasi saya atau unit saya. Oke. So, yang atapnya yang nanti Anda perlu pahami adalah ternyata proses selling itu membutuhkan persiapan dan juga membutuhkan proses berkomunikasi yang persuasif. Nah, persiapan itu ada 2 nih teman-teman. Persiapan untuk menjual dengan berbagai ide alternatif dan persiapan untuk komunikasi yang lebih persuasif sehingga nanti Anda lebih mudah bernegosiasinya. Proses persiapan selling berarti ada 4 nih teman-teman. Mulai dari proses identifikasi, eksplorasi, evaluasi sampai kepada seleksi nih teman-teman. Oke. Jadi pada waktu proses identifikasi Anda harus kumpulkan dulu fakta-fakta terkait dengan customer. Nah, kalau misalnya customernya pribadi gampang lah, tapi kalau customernya banyak bagaimana ya? Pakai tren lah. Orang-orang yang nanti hadir ke Gias itu, misalnya contohnya dengan si Agus. Si Agus sudah punya informasi yang lengkap ya dari perusahaan mungkin ya, bahwa ada kecenderungan orang yang datang ke katakanlah pameran ini butuhnya untuk ini, butuh ini, butuh ini. Jadi itu adalah fakta-fakta yang membuat Anda tidak berasumsi, tetapi membuat Anda akhirnya bisa mempersiapkan strategi yang lebih efektif, yang lebih tepat gitu. Ya, jadi kumpulkan fakta-fakta terkait dengan customer yang biasanya datang, seperti apa kebutuhannya, persoalannya. Terus ini juga di dalam identifikasi ini Anda perlu keterbukaan informasi, artinya perlu upaya Anda untuk mengumpulkan informasi dulu sebelum nanti Anda proses menjual, gitu kan. Sampai kepada Anda merumuskan sasaran yang ingin Anda capai apa. Jadi Anda mau menjual mobil itu untuk sasarannya apa, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian dengan identifikasi yang lebih jelas, maka Anda akan lebih mudah menggali ide-ide, ya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat membantu Anda memenuhi sasaran itu, ya. Dan disinilah kemudian Anda meluangkan waktu untuk membayangkan gitu kan ya. Kalau saya lakukan ini, kira-kira gimana ya? Apakah ini nanti bisa lebih mudah dan sebagainya gitu ya. Jadi eksplorasi ini mendorong Anda untuk menyiapkan ide-ide cara nanti menanggapi katakanlah calon customer itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua evaluasi. Evaluasi ini adalah bagaimana Anda mendefinisikan kebutuhan customer. Ya, dia punya kebutuhan. Umumnya customer datang untuk kebutuhannya apa? Itu mewakili kebutuhan internalnya customer. Tapi kemudian Anda juga mendefinisikan kebutuhan perusahaan, ya, atau kebutuhan situasi gitu. Terus kemudian Anda kemudian coba kembangkan kriteria yang dicari oleh customer yang kita punya apa, kemudian kumpulkan informasi itu dan kemudian kita proses mana yang terbaik yang nanti bisa kita suguhkan kepada customer. Jadi kita termasuk orang yang akhirnya menjadi siap dengan segala alternatif-alternatif atau solusi-solusi yang kita bisa tawarkan kepada calon buyer kita. Oke? Nah, di seleksi ini, ketika kita siap sudah dengan opsi-opsi, maka kita dituntut untuk mempersiapkan diri, memikirkan risiko-risiko apa yang kemungkinan akan terjadi dengan opsi 1, opsi 2, gitu kan ya. Apa yang bisa kemudian kita tangani, tindakannya apa, sehingga kita menjadi orang yang selalu siap dengan segala cara, risiko yang sudah kita identifikasi, yang sudah kita klarifikasi, sehingga kita akan mudah ngambil keputusannya untuk membantu si customer ngambil keputusan. Nah, ini yang membuat customer akan senang berinteraksi dengan kita sebagai salesperson, sehingga akan selalu membuat dia merasa terbantu sekali kebutuhannya untuk diatasi oleh kita. Oke, nah yang kedua adalah proses dari persuasive selling-nya, yaitu komunikasinya. Ya, jadi yang pertama, Anda kalau memang bukan dalam pameran, tetapi dalam person to person atau business to business gitu misalnya gitu ya, maka persiapan yang Anda harus siapkan kan adalah satu, menyusun maksud dan tujuan sebelum nanti ketemu. Kemudian yang kedua buat appointment dan kemudian sampaikan tujuannya apa.
Kemudian yang ketiga, Anda juga identifikasi orang yang Anda hadapi, ini akan siapa, gayanya apa, sadari diri Anda sendiri, gayanya apa, kemudian kemungkinan nanti ada perbedaan, seperti apa, kalau saya analitik dia adalah promotor, kira-kira kemungkinan perbedaannya bagaimana, dan bagaimana saya bisa ngatasinya ya, itu sudah di preparation sebelum ketemu orangnya. Oke, jangan lupa Anda buat sasaran minimal Anda juga. Apa sih yang mau dicapai dari pertemuan itu, dari nanti proses bernegosiasinya, apa yang mau Anda capai. Oke. Yang kedua adalah Anda harus menyiapkan yang namanya initial benefit statement, pernyataan manfaat awal. Artinya, nanti kalau ketemu dengan calon pembeli Anda, pernyataan manfaat awal apa yang sudah saya persiapkan untuk disampaikan kepada dia, sehingga menarik perhatian dia untuk meluangkan waktu dengan kita sebagai safe person, gitu teman-teman. Ya, yang ketiga, Anda juga harus menyiapkan yang namanya open-ended question Anda, pertanyaan-pertanyaan yang nanti mau Anda lemparkan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini Anda siapkan sebelum ketemu orangnya. Pertanyaan yang nanti bisa dipakai untuk mencairkan suasana, pertanyaan yang dipakai untuk menggali kebutuhan dari si calon buyer Anda, sampai kepada pertanyaan-pertanyaan kalau ada nanti perbedaan dalam cara pandang, kira-kira apa ya yang mungkin dia nanti akan munculkan gitu ya, tapi Anda akan sudah siap dengan jawabannya. Oke, persiapan presentasi, artinya ketika nanti Anda dikasih kesempatan mempresentasikan produk Anda, maka ingat kembali lagi ya, perilaku di dalam trust, yaitu keterus-terangan, yaitu bagaimana cara Anda bisa menyampaikan secara langsung dan fokus. Pakai pendekatan fitur, solution, dan benefit. Dikawinkan dengan ya preferensi dari tiap-tiap gaya sosial. Kalau misalnya fitur, solution, benefit untuk kemudian controller, maka penekanan nanti Anda di dalam pembahasan yang harus Anda tekankan adalah apa yang bisa dihasilkan dari produk ini, gitu ya. Untung dan ruginya apa. Tapi kalau untuk promotor, maka penekanannya adalah siapa yang sudah menggunakan produk ini. Sementara untuk yang fasilitator, apa manfaatnya buat orang banyak nih? Itu lebih banyak diberikan perhatian di situ. Sementara untuk analitik adalah bagaimana produk ini berproses. Oke, setelah nanti Anda mempresentasikan dengan format seperti itu, maka pastinya akan ada fase di mana si calon pembeli itu akan mengolah informasi dari kita. Ya, pada waktu dia mengolah bisa jadi ada fase karena kita menjalankannya dengan terencana, persiapannya oke, mungkin nggak pakai bertele-tele, dia langsung ke action, langsung menyetujui. Sehingga bicara tindak lanjutnya apa setelah persetujuan ini ada. Tapi ada juga fase di mana ternyata ada perbedaan antara kita dengan si calon pembeli. Nah, maka ketika nanti ada perbedaan, pada waktu calon pembeli Anda menyampaikan perbedaan itu, maka yang Anda harus lakukan adalah active listening. Kemudian Anda harus lihatnya itu harus menerimanya dengan logis, bukan dengan perasaan atau emosi Anda. Bukan karena kemudian, wah kayaknya saya nggak disetujui nih, wah kayaknya dia menguji saya. Tidak, tapi terima itu secara rasional dan logik. Oke, terus kemudian kalau ternyata apa yang disampaikan itu adalah keberatan, maka terima ya emosinya emosi dari siapa namanya calon customer Anda. Emosinya apa? Apakah karena keberatannya karena waktu, keberatan karena uang? Karena biasanya kendala itu lebih sering karena dukungan, waktu, uang, gitu kan ya, atau kemudian metode. Nah, terima dulu tuh, gitu kan ya. Itu sebagai nanti informasi yang bisa memudahkan Anda menemukan keberatannya apa. Demikian Mas Aldo dari kami. Brodon dan saya sendiri Nani Subarto. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat di hari Sabtu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Nani, luar biasa untuk materinya nih sampai pukul 11.50 siang ini. Baik, Bapak Ibu, untuk webinar hari ini free alias gratis, tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materi yang tadi, yang isinya daging semua, kemudian ada bonus ebook, caranya gampang, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, kemudian nanti akan terhubung ke saya untuk biaya investasinya itu sebesar 150.000 saja. Kemudian di foto barcode-nya. Baik. Nah, untuk e-booknya yang nanti akan dibagikan yang related dengan tema kita hari ini. Baik, tak ada gading yang tak retak, kami mohon inputan dari Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Jika berkenan, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, mengisi beberapa pertanyaan di dalamnya untuk kami improve ke depannya. Silakan di foto barcode-nya. Baik, kemudian untuk jika ingin terhubung dengan NKI Indonesia, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya. Di sana ada beberapa sosial media kami.
Silakan dipoto barcode-nya. Oke, baik. Berakhir sudah untuk acara kita webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Nani, Bro Aaron, Ibu Aisyah. Izin kita masih ada sesi terakhir. Jika Bapak Ibu berkenan bisa dibuka videonya. Kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang bisa buka videonya. Silakan kita foto bersama. Silakan. Ini kita kasih jempol ke Ibu Nani dan Bro Aaron. Silakan kita berikan jempolnya. Silakan. Ini saya foto dahulu di saya ada 2 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Sama. Slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau ingin mengadakan pelatihan bisa langsung kontak Ibu Aisyah untuk nomor handphonenya sudah ada di kolom chat. Demikian untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.